Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Liansa dari Pendidikan Sejarah Untirta 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal pada kabinet Sukiman untuk memenuhi mata kuliah sejarah Indonesia masa liberal dan terpimpin. Di sini saya akan menjelaskan Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin, yaitu pada masa kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini menjalankan pemerintahan dari 1951 sampai 1952. Kabinet ini merupakan kabinet kedua setelah penghapusan Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti pada tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet ini telah didemisionerkan sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Masyumi adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia. Tujuan partai ini adalah untuk menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam. Latar belakang Sukiman Wirjasonyo ini sebagai kabinet, dari nama kabinet Sukiman, merupakan tokoh politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ia menjadi Perdana Menteri pada tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Beliau lahir di Sewu, Solo tahun 1898 dari keluarga yang taat beragama. Setelah usianya mencukupi, ia masuk ke sekolah ILS, kemudian melanjutkan ke Stopia di Jakarta, sekolah dokter. Pada usia 29 tahun, ia lulus ke Universitas Amsterdam, bagian kesehatan. Selama menuntut ilmu di negeri Belanda, ia mendalami masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Karena kecakapannya, ia terpilih menjadi ketua pimpinan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Tahun 1926, ia pulang ke tanah airnya dan membuka praktek dokter di Yogyakarta. Kabinet Sukiman ini kelanjutan dari Kabinet Nasir. Kabinet Nasir sendiri, jatuhnya Kabinet Nasir ini merupakan mosi tidak percaya dari partai PNI, lalu dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman. Presiden Soekarno menunjuk Sidik Rizal Soekarto dari PNI dan Sukiman Wirjasjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman atau Masyumi. Suwiryo dari PNI yang dipimpin oleh Sukiman pada tanggal 27 April 1951. Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman ini mulai diberlakukannya pelarangan pembentukan organisasi yang menyerupai negara atau menyerupai alat negara seperti angkatan perang, polisi, dan pamong praja. Pemerintah mempunyai alasan apabila organisasi-organisasi tersebut berkembang akan menimbulkan kekacauan di mana-mana, dan pemerintahan menyebut pembentukan organisasi itu sebagai negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta organisasi itu akan dianggap sebagai pemberontak. Selanjutnya itu ada menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unit status menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat pinjaman kembali, persetujuan dari hasil konferensi meja bundar atau KMB, serta menyediakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Selanjutnya itu ada memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hasil dari program kerja ini sendiri tidak terlalu berarti, sebab programnya melanjutkan program dari Kabinet Nasir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya, program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, namun selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
Adapun beberapa kendala atau masalah yang dihadapi di kabinet Sukiman ini, di antaranya itu yang pertama ada adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan ikatan MSA, di mana di dalam MSA itu sendiri terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri Republik Indonesia karena Republik Indonesia ini diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan Amerika itu sendiri. Yang kedua adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang ketiga, masalah Irian Barat belum juga teratasi. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, ditunjukkan dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Kabinet Sukiman ini tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya sendiri kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri dan Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dan Duta Besar dari Amerika Serikat yaitu Merle Cochrane. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat kepada Indonesia itu didasarkan pada Ikatan Mutual Security ACT atau MSA seperti yang saya jelaskan tadi. Di dalam MSA itu terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok barat yaitu Amerika Serikat. Di samping itu juga penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah di Irian Barat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.